Misteri Benang Merah Runtuhnya Majapahit Part 3. Kubu Abangan. Seorang ulama berdarah Majapahit yang lahir di Kadipaten Tuban yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Sunan Kalijogo, mati-matian membendung gerakan militansi Islam. Beliau seringkali mengingatkan bahwasanya membangun akhlak lebih penting daripada mendirikan sebuah negara Islam. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban Aryateja. Adipati Aryateja adalah keturunan Senopati Agung Majapahit masa lampau. Adipati Arya Ranggalawe yang berhasil memimpin pasukan Majapahit mengalahkan pasukan Tiongkok Mongolia yang hendak menguasai Jawa. Adipati Arya Ranggalawe adalah salah satu tangan kanan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Adipati Aryateja berhasil diislamkan oleh Sunan Ampel, bahkan kakak kandung beliau dinikahi Sunan Ampel. Dari pernikahan Sunan Ampel dengan kakak kandung Adipati Aryateja, lahirlah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Lamongan, dan 5 putri yang lain, seperti yang telah saya tulis pada bagian pertama. Para pengikut Sunan Giri yang tidak sepaham dengan para pengikut Sunan Kalijogo sering terlibat konflik-konflik terselubung. Di pihak Sunan Giri banyak ulama yang bergabung, seperti Sunan Derajat, Sunan Lamongan, Sunan Majagung, sekarang dikenal dengan Sunan Bejagung, Sunan Ngundung, dan putranya Sunan Kudus, dan lain-lain. Di pihak Sunan Kalijaga ada Sunan Muria, sekarang dikenal dengan nama Sunan Muria, Syekh Jangkung, Syekh Siti Jenar, dan lain-lain. Khusus mengenai Syekh Siti Jenar atau juga disebut Sunan Kajenar, beliau adalah ulama murni yang menekuni spiritualitas. Beliau sangat-sangat tidak menyetujui gerakan kaum putih yang merencanakan berdirinya negara Islam Jawa. Pertikaian ini mencapai puncaknya ketika Syekh Siti Jenar menyatakan keluar dari Dewan Wali Sangha. Syekh Siti Jenar menyatakan terpisah dari Majelis Ulama Jawa ini. Beliau tidak mengakui lagi Sunan Ampel sebagai seorang mufti. Di daerah Cirebon, Syekh Siti Jenar banyak memiliki pengikut. Manakala menjelang awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat dan kedudukan mufti digantikan oleh Sunan Giri. Keberadaan Syekh Siti Jenar dianggap sangat membahayakan Islam. Semua dinamika ini terus diamati oleh intelijen Majapahit. Gerakan-gerakan militansi Islam mulai merebak di pesisir utara Jawa, mulai Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, dan Banten. Para pejabat daerah telah mengirimkan laporan kepada Prabu Brawijaya, tapi Prabu Brawijaya tetap yakin semua masih di bawah kontrol beliau. Keturunan dipengging. Pernikahan Dewi Anarawati dengan Prabu Brawijaya semakin dikukuhkan dengan diangkatnya Putri Campa ini sebagai permaisuri. Keputusan yang sangat luar biasa ini menuai protes.
Kesuksesan besar bagi Dewi Anarawati membuat para pejabat Majapahit resah. Bisa dilihat jelas di sini, bila kelak Prabu Brawijaya wafat, maka yang akan menggantikannya sudah pasti putra dari seorang permaisuri. Dan sang permaisuri beragama Islam, dapat dipastikan Majapahit akan berubah menjadi negara Islam. Dari luar sana, Sunan Giri menyusun strategi memperkuat barisan militansi Islam. Dari dalam istana, Dewi Anarawati mempersiapkan rencana yang brilian. Jika Sunan Giri gagal merebut Majapahit dengan cara pemberontakan, dari dalam istana, Majapahit sudah pasti bisa dikuasai oleh Dewi Anarawati. Bila rencana pertama gagal, rencana kedua masih bisa berjalan. Tapi ternyata apa yang diharapkan Dewi Anarawati menuai hambatan. Dari hasil perkawinannya dengan Prabu Brawijaya, lahirlah 3 orang anak. Yang sulung seorang putri dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa Kadipaten Pengging sekitar daerah Solo, Jawa Tengah sekarang. Putra kedua bernama Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura, dan yang ketiga Raden Gugur, masih kecil dan tinggal di istana. Kelak Raden Gugur inilah yang terkenal dengan julukan Sunan Lawu, dipercaya sebagai penguasa mistik Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan hingga sekarang. Hambatan yang dituai Dewi Anarawati adalah sulungnya tidak tertarik memeluk Islam. Begitu juga dengan Raden Gugur, hanya Raden Lembu Peteng yang mau memeluk Islam. Dari pernikahan putri sulung Dewi Anarawati dengan Adipati Handayaningrat IV, lahirlah 2 orang putra, Kepu Kanikoro dan Kepu Kenongo. Keduanya juga tidak tertarik memeluk Islam. Si sulung bahkan pergi meninggalkan kemewahan kadipaten dan menjadi seorang pertapa di Gunung Merapi di daerah Yogyakarta sekarang. Sampai sekarang, petilasan bekas pertapaan beliau masih ada dan berubah menjadi sebuah makam yang sering kali diziarahi. Otomatis yang kelak menggantikan Adipati Handayaningrat IV sebagai Adipati Pengging, bahkan juga jika Prabu Brawijaya mangkat, tak lain adalah adik Kepu Kanikoro, yaitu Kepu Kenongo. Kelak dia akan mendapat limpahan tahta Pengging maupun Majapahit. Inilah pewaris sah tahta Majapahit. Kepu Kenongo lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging sangat akrab dengan Syekh Siti Jenar. Keduanya, yang satu beragama Siva Buddha dan yang satu beragama Islam, sama-sama tertarik mendalami spiritual murni. Mereka berdua seringkali berdiskusi tentang kebenaran sejati, dan hasilnya tidak ada perbedaan di antara Siva Buddha dan Islam. Namun kedekatan mereka ini disalahartikan oleh ulama-ulama radikal yang masih melihat kulit, masih melihat perbedaan. Syekh Siti Jenar dituduh mendekati Ki Ageng Pengging untuk mencari dukungan kekuatan.
Dan konyolnya Ki Ageng Pengging dikatakan sebagai murid Syekh Siti Jenar yang hendak melakukan pemberontakan ke Demak Bintoro, padahal Ki Ageng Pengging tidak tertarik dengan tahta. Walaupun sesungguhnya memang benar bahwa beliaulah yang lebih berhak menjadi Raja Majapahit kelak ketika Majapahit berhasil dihancurkan oleh Raden Patah. Dan juga Ki Ageng Pengging bukanlah seorang muslim. Beliau dengan Syekh Siti Jenar hanyalah seorang sahabat spiritual. Hubungan seperti ini tidak akan bisa dimengerti oleh mereka yang berpandangan dangkal. Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar adalah seorang spiritualis sejati. Kelak setelah Majapahit berhasil dihancurkan para militan Islam, dua orang sahabat ini menjadi target utama untuk dimusnahkan. Baik Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging gugur karena korban kepicikan. Dan nama Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar dibuat hitam. Sampai sekarang nama keduanya masih terus dihakimi sebagai dua orang yang sesat di kalangan Islam. Namun bagaimanapun juga, keharuman nama keduanya tetap terjaga di kisi-kisi hati tersembunyi masyarakat Jawa, walaupun tidak ada yang berani menyatakan kekagumannya secara terang-terangan. Ironis, dari Ki Ageng Pengging inilah lahir seorang tokoh terkenal di Jawa, yaitu Mas Karebet atau Jaka Tingkir, dan kelak menjadi Sultan Pajang setelah Demak hancur dengan gelar Sultan Adiwijoyo. Keturunan Ditarup. Dikisahkan secara vulgar, suatu ketika Prabu Brawijaya terserang penyakit Raja Singa atau Spilis. Para tabib istana sudah bekerja keras berusaha menyembuhkan beliau, tapi penyakit beliau tetap membandel. Atas inisiatif beliau sendiri, setiap malam beliau tidur di area pura keraton, memohon kepada Mahadewa agar diberi kesembuhan. Dan konon setelah beberapa malam beliau memohon, suatu malam beliau mendapat petunjuk sangat jelas. Dalam keheningan meditasinya, lamat-lamat beliau mendengar suara, "Jika engkau ingin sembuh, nikahilah seorang pelayan wanita berdarah Wandan, dan inilah kali terakhir engkau boleh menikah lagi." Mendapat wisik yang sangat jelas seperti itu, Prabu Brawijaya termangu-mangu, dan beliau teringat di istana ada beberapa pelayan istana yang berasal dari daerah Wandan, Banda Niera di daerah Sulawesi. Keesokan harinya beliau memanggil para pelayan istana dari daerah Wandan. Beliau memilih yang paling cantik. Ada seorang pelayan dari Wandan bernama Dewi Bondrit Cemoro, sangat cantik. Diambillah dia sebagai selir. Di kemudian hari, Dewi Bondrit Cemoro dikenal dengan nama Dewi Wandan Kuning. Begitu menikahi Dewi Wandan Kuning, dan setelah melakukan senggama beberapa kali, penyakit sang Prabu berangsur-angsur sembuh. Namun sang Prabu merasa perkawinannya dengan Dewi Wandan Kuning harus dirahasiakan.
Karena apabila kabar ini terdengar sampai ke daerah Wandan, pasti para bangsawan Sulawesi merasa terhina oleh sebab Sang Prabu bukannya mengambil salah seorang putri bangsawan Wandan, tapi malah mengambil seorang pelayan. Dewi Wandan Kuning mengandung hingga akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Putra ini lantas dititipkan kepada kepala urusan sawah istana Ki Jurutani. Waktu itu istana memiliki areal pesawahan khusus yang hasilnya untuk dikonsumsi oleh seluruh kerabat istana. Anak ini diberi nama Raden Bondan Kejawen. Bondan perubahan dari kata Wandan, Kejawen berarti yang telah berdarah Jawa. Raden Bondan Kejawen dibesarkan oleh Ki Jurutani. Dan manakala sudah berangsur dewasa, atas perintah Sang Prabu, Raden Bondan Kejawen dikirimkan kepada Ki Ageng Tarub, seorang pandita Siva yang memiliki asrama di daerah Tarub atau sekitar Purwodadi, Jawa Tengah. Jika Anda pernah mendengar legenda Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan, maka inilah dia. Jaka Tarub yang konon mencuri selendang bidadari Dewi Nawang Wulan dan lantas ditinggal oleh sang bidadari setelah sekian lama menjadi istri beliau karena ketahuan bahwa yang menyembunyikan selendang itu adalah Jaka Tarub sendiri. Saya tidak akan membedah simbolisasi legenda ini di sini karena tidak sesuai dengan topik yang saya bahas. Jaka Tarub inilah yang lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Tarub. Menginjak dewasa, Raden Bondan Kejawen dinikahkan dengan Dewi Nawangsih, putri tunggal Ki Ageng Tarub. Dan kelak Raden Bondan Kejawen bergelar Ki Ageng Tarub II. Dari hasil perkawinan Raden Bondan Kejawen dengan Dewi Nawangsih, lahirlah Raden Ketas Pandawa. Dari Raden Ketas Pandawa lahirlah Ki Ageng Sela yang hidup sezaman dengan Sultan Trenggono, Sultan Demak ketiga. Ki Ageng Sela inilah tokoh yang konon bisa memegang petir sehingga menggegerkan seluruh Kesultanan Demak, atau simbolisasi lagi kapan-kapan saya ulas. Sampai sekarang nama Ki Ageng Sela terkenal di tengah masyarakat Jawa. Ki Ageng Sela inilah keturunan Tarub yang mulai beralih memeluk Islam. Beliau berguru kepada Sunan Kalijaga. Perpindahan agama ini berjalan dengan damai. Nama Islam beliau adalah Ki Ageng Abdul Rahman. Dari Ki Ageng Sela lahirlah Ki Ageng Manganis Sela. Dari Ki Ageng Manganis Sela lahirlah Ki Ageng Pemanahan. Dan dari Ki Ageng Pemanahan lahirlah Panembahan Senopati ing Ngaloga, tokoh terkenal pendiri dinasti Mataram Islam di kemudian hari. Panembahan Senopati ing Ngaloga Mataram inilah leluhur para Sultan Kasultanan Yogyakarta, para Sunan Kasunanan Surakarta atau Solo, Pakualaman, dan Mangkunegaraan sekarang. Pengislaman keturunan Raden Bondan Kejawen berlangsung dengan damai.
Raden Patah. Ingat Putri Cina Tan Engkian yang dinikahi Adipati Arya Damar di Palembang. Dari hasil pernikahan dengan Prabu Brawijaya, Tan Engkian memiliki seorang putra bernama Tan Eng Huat. Dikenal juga dengan nama Muslim Raden Hasan. Dari perkawinan Tan Engkian dengan Arya Damar sendiri, lahirlah seorang putra bernama Kim San, dikenal dengan nama Muslim Raden Husein. Sejak kecil, Raden Hasan dan Raden Husein dididik secara Islam oleh ayahnya Arya Damar. Menjelang dewasa, Raden Hasan memohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Jawa. Dia berkeinginan untuk bertemu dengan ayah kandungnya, Prabu Brawijaya. Tan Engkian tidak bisa menghalangi keinginan putranya. Dari Palembang, Raden Hasan bertolak ke Jawa, sampailah ia di pelabuhan Gresik yang ramai. Melihat keadaan Gresik yang hiruk-pikuk, Raden Hasan kagum. Dia bisa membayangkan bagaimana besarnya kekuasaan Majapahit menilik di Gresik. Banyak orang Muslim. Raden Hasan tertarik. Dan dengar-dengar ada pesantren besar di sana, pesantren Giri. Raden Hasan memutuskan untuk bertandang ke Giri. Bertemulah dia dengan Sunan Giri. Sunan Giri senang melihat kedatangan Raden Hasan setelah mengetahui dia adalah putra Prabu Brawijaya yang lahir di Palembang. Sunan Giri seketika melihat sebuah peluang besar. Di Giri, Raden Hasan memperdalam keislamannya. Di sana, Raden Hasan mulai tertarik dengan ide-ide kekhalifahan Islam dan militansi Raden Hasan mulai terbentuk. Ada kesepakatan pemahaman antara Raden Hasan dengan Sunan Giri. Dari Sunan Giri, Raden Hasan memperoleh ide untuk meminta daerah otonomi khusus kepada ayahnya Prabu Brawijaya. Bila disetujui, hendaknya Raden Patah memilih daerah di pesisir Jawa bagian tengah. Jika itu terwujud, keberadaan daerah otonomi di daerah pesisir utara Jawa bagian tengah akan menjadi penghubung pergerakan militan Islam dari Jawa Timur dan Jawa Barat di Cirebon. Cirebon kini tumbuh pesat sebagai pusat kegiatan Islam di bawah pimpinan Pangeran Cakrabuana, putra kandung Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah belum datang dari Mesir ke Cirebon. Dia datang pada tahun 1475 Masehi. Pada bagian selanjutnya akan saya ceritakan. Setelah dirasa cukup, Raden Hasan melanjutkan perjalanan ke pesantren Ampel dengan diiringi beberapa santri Sunan Giri. Di sana dia disambut sukacita oleh Sunan Ampel. Di sana dia diberi nama baru oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Abdul Fatah, yang lantas dikenal masyarakat Jawa dengan nama Raden Patah. Selesai bertandang di Ampel, Raden Hasan yang kini dikenal dengan nama Raden Patah melanjutkan perjalanan ke ibu kota negara Majapahit. Dia yang semula hanya berniat untuk bertemu dengan ayahnya, sekarang dia telah membawa misi tertentu.
Betapa sukacita Prabu Brawijaya mendapati putra kandungnya telah tumbuh dewasa, dan manakala Raden Patah memohon anugerah untuk diberikan daerah otonom, Prabu Brawijaya mengabulkannya. Raden Patah meminta daerah pesisir utara Jawa bagian tengah. Dia memilih daerah yang dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Prabu Brawijaya menyetujui permintaan Raden Patah. Dia mendanai segala keperluan untuk membangun daerah baru. Raden Patah dengan disokong tenaga dan dana dari Majapahit berangkat ke Jawa Tengah. Di daerah pesisir utara, di daerah yang dipenuhi tumbuhan pohon gelagah, dia membentuk pusat pemerintahan kadipaten baru. Begitu pusat kadipaten dibentuk, dinamailah tempat itu Demak Bintara. Dan Raden Patah dikukuhkan oleh Sang Prabu Brawijaya sebagai penguasa wilayah otonom Islam baru di sana. Demak Bintoro berkembang pesat. Selain menjadi pusat kegiatan politik, Demak Bintara juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Demak Bintara menjadi jembatan penghubung antara barat dan timur pesisir utara Jawa. Di pesisir utara Jawa, gerakan-gerakan militan Islam mulai menguat. Sayang, fenomena itu tetap dipandang sepele oleh Prabu Brawijaya. Beliau tetap yakin dominasi Majapahit masih mampu mengontrol semuanya. Padahal para pejabat daerah yang dekat dengan pesisir utara sudah melaporkan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Pasukan Telik Sandibaya telah memberikan laporan serius tentang adanya kegiatan yang patut dicurigai akan mengancam kedaulatan Majapahit. Tak lama berselang, Raden Husein putra Tan Engkian dengan Arya Damar menyusul ke Majapahit. Dia mengabdikan diri sebagai tentara di Majapahit. Raden Husein tidak terpengaruh ide-ide pendirian kekhalifahan Islam. Dia diangkat sebagai adipati di daerah Terung atau Sidoarjo sekarang dengan gelar Adipati Pecat Tanda. Kebaikan Prabu Brawijaya sangat besar sebenarnya, tapi kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan bukanlah kebaikan, dan hal ini pasti akan menuai masalah di kemudian hari. Bibit-bibit itu mulai muncul, tinggal menunggu waktu untuk pecah ke permukaan, dan Prabu Brawijaya tidak akan pernah menyangkanya. Situasi perpolitikan Majapahit semakin memanas dan mulai terbakar, tinggal menunggu waktu untuk meledak.